Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Singasari. Dalam seri ke-433 ini, dengan para pemain M. Adit sebagai Ken Arok, Rainisa sebagai Sekar Kedaton, Nokeman Gagis sebagai Permaisuri, Apit Burhan sebagai Rangga Lampitan, Nanang sebagai Senopati Diposari, Kris Kurpon sebagai Senopati Rudro Bondo, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Perang telah berakhir, namun justru menimbulkan sebuah kegelisahan kepada Rudro Bondo yang cemas terhadap Ken Arok, yang akan melakukan sesuatu yang tidak terduga terhadap mereka. Tetapi Rangga Lampitan menenangkan Senopati Rudro Bondo dengan berpendapat bahwa Ken Arok tidak mungkin melakukan hal itu, karena Rangga Lampitan menguasai pasukan Ganter. Jika Ken Arok berbuat sesuatu terhadap Rangga Lampitan, maka akan terjadi lagi banjir darah. Pembicaraan itu terhenti ketika seseorang melangkah mendekat. Kau, Diposari, ada apa? Ken Arok ingin membicarakan sesuatu. Di mana Ken Arok sekarang berada? Di pendopo istana. Apakah hanya aku seorang yang diperlukan? Ken Arok tidak mengatakan demikian. Tidak ada salahnya Kakang Rudro Bondo juga menghadap ke sana. Perang telah berakhir, Diposari. Kau sudah mendapat jabatan yang akan kau emban dari Ken Arok di sebuah negara yang akan berdiri nanti. Jabatan? Iya, jabatan. Mungkin kau akan diangkat jadi Mahamenteri. Rupanya Kakang Rudro Bondo baru saja membicarakan hal itu. Tidak, Ken Arok tidak membicarakan hal itu. Akan tetapi ia sibuk membicarakan kecantikan seorang gadis. Kecantikan seorang gadis? Siapa yang kau maksud? Ken Umang. Ken Umang? Mengapa dengan Ken Umang? Ia berada di sini. Seseorang telah mengantarnya bertemu dengan Ken Arok. Baiklah, mari kita temui Ken Arok. Bersama-sama, Rangga Lampitan bertiga melangkah menuju ke halaman istana, meninggalkan sebuah barak yang terletak di sudut alun-alun. Tetapi bagi Rudro Bondo dan Rangga Lampitan, kemunculan Ken Umang itu menyebabkan sesuatu yang bergolak di dalam dada mereka. Namun sesuatu yang bergolak itu tidak terlihat di permukaan wajah mereka, sehingga Diposari tidak dapat membacanya. Dan beberapa saat kemudian, mereka telah sampai di pendopo istana. Di sana Ken Arok menunggunya sendirian. Tidak terlihat Ken Umang yang baru saja mereka bicarakan. Rangga Lampitan bertanya-tanya dalam hati, namun tidak diungkapkan hal itu kepada Ken Arok. Aku ingin bertemu dengan Sekar Kedaton, Kakang Rangga. Mereka berada dalam pengawasan Kakang Rangga, bukan? Iya, tetapi untuk apa kau ingin bertemu dengan Sekar Kedaton? Ia anak raja yang telah aku kalahkan. Ada sebuah dorongan di dalam hatiku untuk menemuinya. Kau akan menjadikannya sebagai gadis boyongan? Kakang Rangga akan melihat sendiri nanti apa yang akan kulakukan setelah bertemu dengannya. Baiklah, mari kita bersama-sama ke sana. Waktu terus merambat menggerataki gelapnya malam. Suasana sepi hanya ditingkah oleh nyanyian binatang-binatang malam yang seolah ikut meratapi apa yang baru saja terjadi di Kediri. Di sebuah rumah yang dijaga ketat oleh sekelompok prajurit yang berada di bawah kendali Rangga Lampitan. Di sanalah Permaisuri Kertajaya, Sekar Kedaton, dan segenap kerabatnya dijaga ketat di dalam sebuah ruangan pendopo. Sekar Kedaton hanya bersama ibundanya, dipisahkan dari kerabat yang lain, dan beberapa prajurit bersenjata tombak telanjang menjaga mereka dengan ketat. Kalau kau meremehkan seorang perempuan, kalau kau kepincut dengan kecantikan Sekar Kedaton yang terkenal di sudut-sudut Kediri, saat itulah aku
aku akan membalas sakit hati Ayahanda Kertajaya. Kau akan terkapar mati. Tunggulah, Ken Arok. Manakala kau lengah, akan kutenggelamkan cundrik ini ke dalam perutmu. Ibunda, Ibunda Permaisuri, Ibunda Permaisuri. Kasihan Ibunda. Apa yang terjadi di Kediri terlampau berat untuk disangganya. Bagaimana dengan nasib Ayahanda Prabu? Tidak ada yang tahu. Para prajurit itu mengatakan tidak tahu atau sengaja tidak mau mengatakan. Mungkinkah Ayahanda Prabu telah dibunuh oleh Ken Arok? Ken Arok, aku berharap akan dapat bertemu denganmu. Dan cundriku ini akan kubenamkan ke dadamu. Sesakti macam apapun kau Ken Arok, kau tidak akan mampu menguasai keris pendek pemberian eyangku ini. Sekar Kedaton. Ibunda, sudahkah kau mendengar kabar? Bagaimana dengan nasib ayahandamu? Belum, Ibunda. Ananda belum mendengar kabar tentang Ayahanda Prabu. Para prajurit itu tidak ada yang bersedia menceritakan bagaimana nasib Ayahanda Prabu. Aku ingin menyusul ayahmu. Ibunda, Ayahanda Prabu belum tentu sudah mangkat. Kabar Ayahanda Prabu belum jelas nasibnya. Ibunda harus tegar menghadapi keadaan ini. Dan pembicaraan itu kemudian terhenti ketika di halaman nampak beberapa orang berjalan datang. Para prajurit yang menjaga rumah itu nampak menyongsong kedatangan mereka. Dan tidak berapa lama kemudian, Ken Arok yang diiringi oleh Rangga Lampitan bersama Rudra Bondo dan Diposari telah memasuki ruangan itu. Dada Sekar Kedaton berdesir melihat Ken Arok. Wibawa pemuda itu yang sangat luar biasa menyebabkan dia menundukkan kepala. Tuan Putri Permaisuri, hamba menghadap. Rangga Lampitan. Hamba Tuan Putri. Hamba Rangga Lampitan. Rangga Lampitan, apapun yang kemudian akan kau lakukan kepadaku, aku tidak peduli. Akan tetapi, jangan kau siksa hati dan perasaanku. Katakan, bagaimana dengan keadaan Baginda Kertajaya? Apakah kau telah membunuhnya, Rangga Lampitan? Biarlah aku yang akan menjawabnya, Kakang Rangga Lampitan. Mohon ampun, Tuan Putri. Izinkanlah hamba yang akan memberikan penjelasan mengenai nasib Baginda Kertajaya. Siapakah engkau, anak muda? Hambalah yang bernama Ken Arok. Hamba Aku Tumapel yang memimpin penyerangan ke Kediri. Bukan saja Permaisuri Kediri yang terkejut mendengar jawaban pemuda yang berada di hadapannya itu, tetapi juga Sekar Kedaton tersentak hatinya, dan di luar sadarnya ada desir yang menggerayangi kulitnya, membangunkan bulu kuduknya, dan menggerataki permukaan hatinya. Permaisuri memandang pemuda yang berada di hadapannya itu dengan seksama. Aku Tumapel yang menggegerkan itu ternyata masih muda, sungguh di luar dugaan. Kau yang bernama Ken Arok? Hamba Tuan Putri, hamba yang bernama Ken Arok. Dan kau pimpinan pemberontak itu? Hamba yang memimpin pasukan untuk menyerang Kediri karena merindukan lahirnya sebuah tatanan baru. Tatanan yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi. Hamba tidak keberatan jika Tuan Putri mengatakan hamba adalah pimpinan pemberontak. Kau yang telah berhasil memenangkan peperangan yang terjadi, Ken Arok. Kau yang sekarang menentukan nasib Kediri sekarang. Kau pula yang menentukan mati dan hidup suamiku, Baginda Kertajaya. Baginda masih hidup, Tuanku Permaisuri. Karena ada hal yang harus dikerjakan oleh Baginda esok pagi di alun-alun. Pada saat itu, Baginda akan mengumumkan kekalahan Kediri di hadapan segenap kaula Kediri. Kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada hamba, Raja yang baru. Kisana Ken Arok, bagaimana dengan nasib Baginda Kertajaya? Jika kemudian
telah mengumumkan seperti apa yang Kisana kehendaki itu. Bolehkah hamba mengetahui siapakah yang sedang berbicara dengan hamba? Aku Sekar Kedaton. Ampunkan hamba Tuan Putri Sekar Kedaton. Karena sempitnya wawasan hamba tidak tahu jika tengah berhadapan dengan Sekar Kedaton Kediri yang namanya terkenal sampai di tanah seberang. Aku tidak tahu kemana arah tujuan pujianmu itu, Ken Arok. Tetapi jawablah, apa yang kau lakukan kepada Ayahanda Kertajaya kemudian? Itu tergantung dari sikap Baginda sendiri, Tuan Putri. Hamba menghendaki Baginda akan menghabiskan hari tua bersama segenap keluarganya di suatu tempat yang telah hamba tentukan. Selamanya Baginda tidak boleh melakukan kegiatan apapun yang akan merongrong kewibawaan hamba sebagai raja yang baru. Hamba berharap Baginda akan hidup tenang di pesanggerahan itu tanpa perlu memikirkan apapun. Hamba tidak menghendaki Baginda masih menimbulkan sebuah gejolak di negeri yang akan berdiri menggantikan Kediri. Bukankah itu penjara namanya? Terserah Tuan Putri mengartikannya. Lalu bagaimana dengan aku? Apakah penjara yang kau sediakan bagi Ayahanda Kertajaya berupa pesanggerahan itu harus berlaku pula untukku? Berlaku pula bagi anaknya yang tidak ikut bersalah apa-apa? Atau kau akan menjadikan aku sebagai putri boyongan karena kekalahan Baginda dalam peperangan? Ampun Tuan Putri Sekar Kedaton. Hamba sama sekali tidak bermaksud membicarakan soal itu. Akan tetapi nampaknya Tuan Putri justru mempunyai minat untuk menjadi putri boyongan. Mendadak membias merah rona wajah Sekar Kedaton. Apa yang baru saja diucapkan oleh Ken Arok terasa sebagai suatu hinaan yang tiada taranya, yang seolah tidak terlunasi meski dengan membeset wajahnya sekalipun. Sekar Kedaton sangat marah, hatinya serasa hangus karena tersinggung. Ken Arok benar-benar telah merendahkannya, seolah tidak mempunyai harga diri sama sekali. Tetapi Sekar Kedaton berusaha mengendapkan perasaannya sedemikian rupa. Ada hal lain yang lebih penting yang harus dilakukannya dibanding sekedar menuruti kemarahan hatinya. Ternyata sombong sekali kau, Ken Arok. Kau tampan, akan tetapi sombong. Menilik wujudmu, sebenarnya kau adalah seorang pemuda yang menyenangkan. Kau tentu digandrungi gadis-gadis. Akan tetapi kesombonganmu akan kau tebus mahal sekali, Ken Arok. Sangat mahal. Dan yang dilakukan oleh Sekar Kedaton adalah menunduk, seperti merenungi permukaan lantai, dan suaranya terdengar datar. Aku memang tidak mempunyai minat untuk menjadi putri boyongan, Ken Arok. Hal itu akan terjadi jika yang merebut kekuasaan Ayahanda Kertajaya adalah gerombolan perampok yang berbudi rendah. Bisakah kau menjelaskan kepadaku, Ken Arok, gerombolan macam apa yang baru saja menjarah Kediri ini? Aku perlu menanyakan hal ini karena aku pernah mendengar sebuah cerita tentang seorang perampok yang selama ini menjadi sumber kekacauan dan mengganggu ketenangan baik itu di Kediri ataupun di Tumapel. Perampok namanya adalah perampok, dan kau tahu apa pekerjaannya? Merampas harta benda milik orang lain. Dan ada kalanya masih dibumbui dengan pemerkosaan. Bukankah demikian, Ken Arok? Ken Arok tidak mengira jika Sekar Kedaton yang selama ini belum pernah dikenal dan dilihatnya ternyata memiliki mulut yang tajam, setajam pisau yang mengorek jantungnya. Tanpa tedeng aling-aling dan rasa takut, Sekar Kedaton mencoba membelejeti Ken Arok. Sekar Kedaton yang menyebut Ken Arok tidak lebih dari seorang perampok menyebabkan Ken Arok sangat penasaran. Atau barangkali kau akan coba ingkar kisah Ken Arok. Kau tentu boleh membela diri untuk membantah misalnya bahwa berita-berita tentang perampok itu adalah salah belaka. Sebuah tuduhan yang bagus, Tuan Putri. Akan tetapi seharusnya Tuan Putri mengetahui adalah hak saya untuk menjawab atau tidak. Hamba bukanlah pesakitan, dan Tuan Putri bukan pejabat adiaksa yang berhak menanyai hamba. Jika demikian, biarkanlah aku beranggapan bahwa kau memang perampok, dan aku harus menyiapkan jiwa dan perasaanku bahwa tentu aku akan dijarah raya. Jika orang yang berhasil menghancurkan Kediri adalah seorang perampok, lalu macam apa pula negeri ini nantinya? Tuan Putri Sekar Kedaton, Tuan Putri harus mengetahui bahwa aku sangat tidak senang dengan kata-kata Tuan Putri yang baru saja Tuan Putri ucapkan. Kediri telah berada di dalam genggaman tangan hamba. Hamba akan segera menggantikan Ayahanda Tuan Putri menjadi raja. Dan sejak itu, Ayahanda Tuan Putri beserta Tuan Putri sendiri dan segenap keluarga akan menjadi orang biasa. Tidak bedanya dengan jelata yang lain. Dan baru saja Tuan Putri berangan-angan, hamba akan menjarah karena hamba adalah bekas seorang perampok. Bagaimana seandainya hamba membuktikan hal itu? Jika demikian,
Ternyata benar dugaanku. Kau manusia berderajat rendah. Hamba akui, Tuan Putri. Hamba memang berderajat rendah. Dan karena hamba berderajat rendah itulah muncul dorongan di dalam hati hamba untuk membuktikan kata-kata Tuan Putri. Tentu akan sangat menyenangkan sekali. Andai kata hamba dapat menjamah Tuan Putri, hamba berhak melakukannya karena hamba adalah penguasa yang baru. Sebagai penguasa yang baru, hamba dapat berbuat sesuka hati hamba, termasuk menjamah Tuan Putri sebagai gadis jarahat. Bukan sekedar boyongan, akan tetapi sayang Tuan Putri. Hamba tidak sedang berselera. Bagaimana jika hamba memanggil orang lain untuk mewakili hamba melakukannya? Terlampau tajam kata-kata Ken Arok. Terlampau tajam dan dalam kata singa liar dari padang karautan itu menyayat permukaan hati Sekar Kedaton. Anak gadis Kertajaya itu benar-benar merasa terhina. Wajahnya bagaikan ditampar dan panasnya bagai tersiram air yang baru saja mendidih. Dengan tatapan yang berapi-api, Sekar Kedaton memandang Ken Arok. Permaisuri Kertajaya bagaikan menyaksikan sebuah tontonan yang merampas pesona, membuatnya terpaku dan tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian pula dengan Rangga Lampitan yang tidak mengira Ken Arok akan mengeluarkan kalimat sekasar itu. Sekar Kedaton nampak menggigil dan tangannya meraih cundrik. Iblis keparat kau, Ken Arok. Matilah kau di tanganku. Hiya! Lepaskan cundrik itu, Tuan Putri, atau aku akan membenamkan keris kecil itu ke perutmu. Parat kau, Ken Arok. Aku bunuh kau berdebah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuh Ken Arok. Lepaskan cundrik itu. Sekar Kedaton merasakan pergelangan tangannya sangat sakit sekali. Ken Arok telah menekannya, dan Putri Kediri yang bermaksud membunuh Ken Arok itu tidak mampu mempertahankan cundriknya hingga kemudian terjatuh, dan dengan sedikit kasar Ken Arok mendorong tubuh yang telah ditelikungnya itu hingga terhuyung-huyung. Hamba mohon ampun, Tuan Putri Permaisuri. Sebaiknya hamba segera meninggalkan ruangan ini. Mari Kakang Rangga Lampitan, Kakang Rudro Bondo, dan Diposari. Segera kita tinggalkan tempat ini. Nini Sekar Kedaton, jangan menangis. Jangan menangis, Nini Sekar Kedaton. Terlalu. Orang itu menghinaku, Ibunda. Orang itu telah menghina hamba. Sudahlah Sekar Kedaton, sudahlah. Sadarilah bahwa ayahanda telah kehilangan kekuasaannya. Orang itu yang memiliki kekuasaan sekarang. Bersabarlah, Nini. Hamba telah dihinanya, Ibunda. Sesak dada hamba. Hamba tak bisa menerima perlakuannya, Ibunda. Kita harus pasrah, Nini. Kita harus menerima kenyataan ini dengan tangan terbuka. Ini sudah menjadi suratan takdir kita. Terlampau sulit bagi Sekar Kedaton untuk melupakan hinaan yang diterimanya dari Ken Arok. Gadis anak raja itu menangis terseduh-seduh di dalam pelukan ibundanya. Kegagalannya membunuh Ken Arok dengan menggunakan cundriknya menyebabkan Sekar Kedaton merasa sangat menyesal dan gemas. Apa yang baru saja kau lakukan benar-benar keterlaluan, Ken Arok. Apakah Kakang Rangga Lampitan merasakan demikian? Bukan karena Sekar Kedaton adalah anak raja, yang tidak ada seorang pun sebelumnya yang berani berperilaku kasar kepadanya. Akan tetapi kepada gadis yang lain sekalipun, yang kau lakukan itu keterlaluan. Justru karena dia seorang anak raja yang biasa diperlakukan dengan baik, segala sesuatu serba dilayani, dan tidak ada seorang pun yang berani berbuat kasar, maka ia perlu mengalami peristiwa itu. Ia tidak boleh mengira kecantikan yang dimilikinya akan sangat berharga di mata Ken Arok. Sudahlah Kakang Rangga Lampitan, jangan pikirkan soal itu. Sebaiknya Kakang beristirahat dan tidak memikirkan apapun. Aku pun juga akan mencoba untuk tidur setelah berhari-hari tidak merasakannya. Tidur yang menyenangkan, Ken Arok. Apanya yang menyenangkan? Aku mendengar Ken Umang telah menyusul kemari. Bukan karena Ken Umang. Aku memang ingin tidur, Kakang Rangga Lampitan. Aku tidak pernah membayangkan sebelumnya, Kakang Ken Arok, bahwa aku akan kembali ke istana ini. Seperti mimpi rasanya. Dan bagaimana rasa hatimu, Ken Umang? Tentu saja aku merasa sangat senang, Kakang. Bukankah setelah peperangan ini usai, Kakang akan menjadi seorang raja? Ya.
Aku akan menjadi seorang raja, bukan sekedar seorang aku di sebuah pakuan yang kecil seperti Tumapel. Dan bagaimana dengan diriku, Kakang? Apakah yang kau inginkan, Ken Umang? Tentu saja aku berharap Kakang Ken Arok akan memenuhi janji untuk memperistri aku. Dan kelak anak aku akan melanjutkan menjadi raja di Kediri ini. Bukankah demikian, Kakang? Yang lainnya? Masa kecilku, aku banyak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, Kakang. Aku pernah mendapatkan perlakuan yang buruk, serta memendam dendam bagai api di dalam sekam. Aku berharap dengan kekuasaan yang aku punyai, aku akan mampu membalas semuanya itu. Ken Arok menghela napas panjang. Tiba-tiba saja ingatannya tertuju kepada Ken Dedes yang sebelum peperangan terjadi telah mengirimkan sebuah kabar bahwa Ken Dedes telah melahirkan dan Ken Arok telah memberi nama bayi itu Anusapati dan sekaligus telah mengangkatnya sebagai seorang pangeran pati. Waktu terus bergerak menghantarkan malam menuju pusatnya dan kemudian terus bergerak mendekati saat fajar pagi. Suasana masih tintrim dan sepi, tetapi berita mengenai penyerahan kekuasaan Kertajaya kepada Ken Arok sebagai raja yang baru di alun-alun telah menyebar dan menjadi pembicaraan. Orang-orang di pasar menyebarkan berita itu dengan ketok tular. Maka ketika matahari memanjat tinggi, alun-alun semakin banyak didatangi orang. Para prajurit Tumapel dan Ganter dengan sikap yang ramah dan ngayomi mengatur orang-orang yang akan menyaksikan peristiwa penting itu. Di sisi utara alun-alun, membelakangi istana Kediri, telah dibangun sebuah panggung yang akan dipergunakan mereka yang akan memberikan sesorah. Di antaranya adalah Kertajaya dan Ken Arok. Wah, sungguh tidak pernah aku bayangkan akan seperti ini jadinya. Apa yang kau bayangkan? Nah ya, Kediri akan secepat ini runtuh. Dulu aku membayangkan tidak akan ada kekuatan dari negeri manapun yang mampu meruntuhkan kekuatan Kediri. Akan tetapi ya, sungguh tidak terduga pasukan Ganter dan Tumapel menggilas bagaikan banjir bandang. Sebagian adalah kesalahan dari Baginda sendiri. Kesalahan apa maksudmu? Seandainya Baginda tidak tergelincir oleh sikapnya itu, mungkin tidak akan terjadi peristiwa seperti ini. Jika saja pasukan Kediri yang ada semuanya tidak terkecuali setia kepada Kediri, maka tidak mudah bagi Tumapel dan Ganter untuk menggilas Kediri. Sikap Baginda sendirilah yang mengakibatkan para prajurit banyak yang menyeberang ke pihak lawan. Kau ingat peristiwa di malam bulan purnama itu? Ketika Kediri menyerang Ganter, dalam peperangan itu Kediri mestinya menang. Akan tetapi karena sedemikian banyaknya pasukan yang menyeberang ke pihak lawan, maka kalahlah Kediri. Itulah sebabnya. Ya, jadi kekalahan yang terjadi ini menurut pendapatku bukan karena sedemikian besar dan kuatnya pasukan Tumapel dan Ganter, tetapi sikap prajurit Kediri sendiri yang sudah terbelah tidak keruan. Wah, iya ya. Kalau begitu aku punya pendapat. Hal yang sebaiknya kau lakukan loh. Apa? Ya, sebaiknya kau pergi ke Tarub di sana itu dan kau memberikan sesorah tentang hal yang baru saja kau ceritakan tadi. Loh, iya, pendapatmu itu tadi bagus sekali. Sebaiknya agar orang lain mengetahui kau berpidato di panggung sana. Ayo. Eden apa piye? Kalau tertawa justru seru. Lihat, banyak orang yang menoleh kepadamu. Waktu terus bergerak ke arah siang. Semakin lama alun-alun semakin ramai. Semakin banyak para kaula yang datang. Para prajurit Tumapel dan Ganter berjaga-jaga dengan seksama untuk menjaga berbagai kemungkinan yang tidak diharapkan. Para kaula yang berdiri di alun-alun itu berdesak-desakan ketika mereka yang berada di depan berdiri, yang di belakang mengira ada pejabat penting yang berdiri di panggung. Mereka menggeremang dan bahkan ada yang mengumpat ketika ternyata tidak ada apa-apa. Namun beberapa saat kemudian, ketika hangat matahari telah mampu memeras keringat, nampaklah Baginda Kertajaya yang dikawal oleh beberapa orang prajurit berjalan menuju ke Tarub. Raja berjalan berdampingan dengan Ken Arok dan Rangga Lampitan. Nampak sekali Baginda berjalan dengan wajah tertunduk dan lesu. Suasana hening, tidak ada seorang pun yang berani berucap.
tetapi di dalam hati masing-masing tentu menggemuruh. Kasihan, lihat Baginda seperti orang yang sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi. Jalannya menunduk seperti orang yang tidak punya kekuatan. Kalau menurutku, Baginda bukan seperti orang yang telah tidak punya kekuasaan lagi. Akan tetapi memang sudah tidak punya kekuasaan lagi. Wah iya, kasihan. Menurutku, apa yang terjadi ini adalah ngunduh wohing penggawe. Artinya, memetik buah perbuatannya sendiri. Woro. Baginda Kertajaya berkenan berbicara di hadapan segenap para kaula. Para kaula diminta untuk berdiri. Segenap demikian banyak orang yang hadir di alun-alun itu kemudian serentak bangkit berdiri, tidak peduli dengan panas matahari yang menyengat. Pranoto Coro itu turun dari mimbar, dan terlihat kemudian Baginda Kertajaya melangkah menuju mimbar, dikawal oleh seorang prajurit Tumapel. Dan suasana kembali menjadi hening. Tidak terdengar lagi suara berisik. Segenap kaula menunggu Baginda berbicara. Sandia Kaling Kediri. Matahari telah tenggelam di langit barat. Seolah Kediri berada di dalam pelukan senjakala. Wahai segenap para kaula Kediri, dengarlah sabdaku. Kediri telah berakhir, karena Kediri telah kalah dalam peperangan melawan Tumapel dan Ganter. Kalian semuanya menjadi saksi atas penyerahan kekuasaan ini. Aku serahkan kekuasaan pemerintahan Kediri kepada Ken Arok. Aku berharap kalian semuanya menerima keputusan ini. Dan untuk segera memulihkan keadaan, kalian harus membantu sepenuhnya kepada Raja Kediri yang baru. Baginda Kertajaya tidak berbicara lagi, dan kemudian segera turun dari mimbar. Gemuruh gejolak serasa mempuncah di setiap dada mereka yang hadir di alun-alun istana Kediri itu. Namun apa yang dilakukan oleh Baginda Kertajaya itu meninggalkan bekas yang sangat mendalam. Pernyataan Baginda tentang berakhirnya Kediri dan penyerahan kekuasaan itu kepada Ken Arok bukanlah persoalan yang sangat sederhana, tetapi persoalan yang sangat besar yang menentukan hajat hidup orang banyak. Dan perasaan para kaula serasa diharu biru. Ada yang bisa menerima apa yang dikatakan oleh Baginda, tapi ada pula yang tidak bisa menerimanya. Bahkan kemudian ada yang tangisnya meledak. Namun dengan tangkas, para prajurit mengendalikan suasana. Dan keadaan menjadi hening ketika Ken Arok yang kemudian tampil di mimbar. Para kaula Kediri yang saya cintai, hari ini adalah sebuah hari yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita semuanya. Hari ini adalah sebuah babakan baru. Baginda Kertajaya telah mengatakan, hari ini adalah Sandiakala Ning Kediri, senjakala yang memeluk Kediri, seolah Kediri telah berakhir. Akan tetapi sebenarnya Kediri tidaklah berakhir. Hari ini justru merupakan sebuah awal dari perjalanan hidup yang baru, sebuah negeri yang baru, di mana di dalamnya kita meletakkan harapan baru setelah sekian lama kita dihadapkan kepada keadaan yang tidak menyenangkan. Setelah sekian lama kita dililit dalam jerat ketidakadilan. Setelah sekian lama pula kita kehilangan cahaya karena para suci, para brahmana, para resi dan wasi berpaling menyingkur Kediri. Para kaula Kediri yang saya cintai, kalian baru saja telah mendengarkan sabda Raja Kediri terakhir yang telah menyerahkan kekuasaannya kepada aku, Ken Arok. Dengan ini, aku akan menyatakan beberapa hal. Pertama, Kediri sebagai sebuah negara sudah tidak ada lagi. Negara Kediri aku ganti menjadi Singasari.
pusat pemerintahan Singasari tidak lagi berada di Kediri, akan tetapi di Tumapel. Sedang nama Tumapel untuk selanjutnya tidak ada lagi. Dan bersama ini pula aku putuskan, Rangga Lampitan dari Ganter akan menjadi wakilku, mengemban kekuasaanku untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kediri ini. Kemudian yang kedua, sebagai seorang Raja Singasari yang pertama, yang berkedudukan di Tumapel, aku menggunakan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Maka demikianlah. Hari itu telah berlangsung sebuah peristiwa yang sangat penting dan kemudian segera menjadi buah bibir. Siapapun membicarakannya, siapapun memperbincangkannya. Pergantian pimpinan Kediri dari Kertajaya ke Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi dan pergantian nama negara menjadi Singasari. Maka demikianlah, hari itu telah berlangsung sebuah peristiwa yang sangat penting, dan kemudian segera menjadi buah bibir. Siapapun membicarakannya, siapapun memperbincangkannya. Pergantian pimpinan Kediri dari Kertajaya ke Ken Arok, yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi, dan pergantian nama negara dari Kediri menjadi Singasari, dan berkedudukan di Tumapel menjadi pembicaraan yang hangat. Mengapa kau gelisah, Kiai? Dari tadi aku lihat kau mondar-mandir ke sana kemari. Apa yang membuatmu gelisah seperti itu? Pikiranku benar-benar tersita oleh peristiwa yang tengah terjadi, Nyai. Aku merasa kasihan kepada Baginda. Bagaimana tidak? Sore tadi aku melihat rombongan Baginda bersama segenap keluarganya pergi meninggalkan Kediri, Masandrah di Kemandungan. Kasihan sekali, tidak tega rasanya. Ya, kalau tidak tega, lalu apa yang bisa kau lakukan? Apa yang bisa kau perbuat untuk menolong Baginda? Bisamu itu hanya sampai pada kasihan saja, Kiai. Tidak lebih dari itu, hanya kasihan. Iya, aku tahu itu, Nyai. Bisaku memang hanya merasa kasihan, tetapi apa kasihan itu dilarang? Sekarang bayangkan, toh, Nyai. Baginda itu semula adalah seorang raja. Tiba-tiba sekarang melorot jabatannya, kehilangan kekuasaannya, dan hanya menjadi orang biasa. Kasihan sekali, sungguh sangat kasihan, Nyai. Apa benar kau melihat sendiri Baginda dan keluarganya jengkar dari istana? Mbok piceyen ora sungguh. Aku benar-benar melihat Gusti Prabu Baginda Kertajaya jengkar meninggalkan istana dengan mata dan kepalaku sendiri, Nyai. Bahkan tadi aku melihat banyak kawula yang menangis melihat rajanya pergi. Dan kau juga ikut menangis? Sebenarnya aku tidak ingin menangis. Akan tetapi aku benar-benar merasa sangat terharu dan kasihan. Wajah Baginda sangat kuyu dan pucat, apalagi wajah Permaisuri dan Sekar Kedaton mesake. Itulah moba mosik ing jagat, Kiai. Ada saatnya orang berada di atas. Ada saatnya di saat lain berada di bawah. Ya, apa yang terjadi ini semoga saja menjadi pelajaran bagi siapapun. Semoga raja yang baru ini benar-benar raja yang adil, raja yang mendahulukan kepentingan rakyatnya, bukan raja yang memanjakan dirinya sendiri. Siapa nama raja yang baru itu, Kiai? Nama yang sebenarnya adalah Ken Arok.
Akan tetapi, ia menggunakan sebuah gelar, Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Lalu, apakah kira-kira artinya nama itu, Kiai? Ini kalau tidak keliru loh ya. Sri Rajasa itu artinya sama dengan raja, Sri Raja. Batara itu adalah sebutan untuk para dewa. Misalnya Batara Guru, Batara Narada, Batara Kaneka Putra, lalu Sang Amurwa. Amurwa itu wewenang. Amurwa Bumi berarti wewenang mengatur bumi. Nah, kira-kira saja seperti itu, Nyai. Wah, mengerikan sekali ya, Kiai. Apanya yang mengerikan? Yaitu, namanya itu. Lalu pengganti nama Kediri tadi apa? Singasari. Demikianlah seiring waktu yang terus merayap menghantarkan Kediri menuju ke tengah malam. Setelah siang harinya penat oleh berbagai peristiwa penting, seolah lekat di dalam kenangan kaula yang tinggal di kota raja. Pada saat Kertajaya beserta segenap keluarganya jengkar meninggalkan istana untuk masanggrah di sebuah tempat yang telah disediakan oleh Ken Arok bernama Pesanggerahan Kamandungan. Pada saat itulah Ken Arok yang baru saja memimpin pertemuan di pendopo istana menemui Ken Umang di sebuah bilik yang semula adalah bilik Baginda. Nampaknya banyak sekali hal yang dibicarakan Kakang Ken Arok. Umang, aku sekarang adalah seorang raja. Aku telah menggantikan kekuasaan Baginda Kertajaya menjadi raja di Singasari. Aku seorang raja. Sadarkah kau akan hal itu, Ken Umang? Tentu, Kakang Ken Arok. Semula aku merasa hal ini adalah sebuah mimpi. Akan tetapi aku sadar bahwa Kakang Ken Arok adalah benar-benar seorang raja, bukan sekedar mimpi. Dan bagaimanakah sikapmu yang seharusnya terhadap seorang raja? Apakah maksud Kakang? Bagaimanakah seharusnya kau memanggilku? Oh, ampun Tuanku. Hamba mengaturkan sembah. Dengan takjim, Ken Umang duduk di lantai beralaskan babu. Dan dengan takjim pula, Ken Umang menyembah. Ken Umang sadar sepenuhnya bahwa lelaki yang berada di hadapannya itu bukan sekedar Ken Arok, tetapi seorang raja yang memegang panguwoso pangembating keprabon di Kediri yang sekarang telah berubah namanya menjadi Singasari. Ken Arok mengangguk-angguk senang. Aku senang dengan sikapmu, Ken Umang. Aku senang karena kau langsung bisa menempatkan diri pada keadaan yang seharusnya. Tidak demikian dengan di pendopo Pasewakan tadi. Kenapa dengan di pendopo, Tuanku? Senopati Diposari, Senopati Rudrobondo harus diajari bagaimana sikap yang seharusnya ketika berhadapan dengan seorang raja. Kelihatan sekali mereka mengalami kesulitan menempatkan diri. Mereka mengira derajatnya seolah masih sama tinggi dengan Ken Arok. Mereka lupa bahwa Ken Arok sekarang adalah Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Mereka lupa akan hal itu, Ken Umang. Tuanku sekarang telah menjadi seorang raja. Bahkan Kertajaya sekalipun harus menyembah jika berhadapan dengan tuanku. Karena Kertajaya bukan lagi seorang raja. Kau benar, Ken Umang. Siapapun memang harus menyembah kepadaku. Mencium kakiku. Ken Umang sekali lagi menyembah kepada Ken Arok dan kemudian beringsut mendekati Baginda Sri Rajasa, raja baru Singasari itu, dan kemudian menempelkan tangan yang menyembah itu ke kakinya. Ken Arok tersenyum lebar. Diangkatnya pundak Ken Umang untuk berdiri. Meski aku seorang raja, aku juga tetap manusia, Umang. Aku membutuhkan kehangatan. Dengan mesra, Ken Arok membusai rambut Ken Umang yang memanjang hingga ke pinggang. Dan dengan lembut Ken Arok memeluknya dan kemudian menuntunnya menuju ke pemparingan yang bertilam sutra. Pemparingan mana? Di tempat itu Ken Umang pernah pula melayani Kertajaya ketika masih menjalankan tugas mata-mata. Bagai dalam gemuruh ombak laut selatan, terlupakan Ken Dedes, perempuan yang telah membuatnya tergila-gila, bahkan harus membunuh Tunggul Amatung untuk mendapatkannya. Tuanku. Ada apa, Ken Umang? Sungguh, Tuanku, hamba benar-benar merasa bahagia dengan semuanya ini. Hamba merasa seolah tengah berada di hamparan masa depan yang kilang gemilang. Selalu saja hamba bertanya, mimpikah ini?
Sering pula hamba meyakinkan diri hamba sendiri dengan mencubit tangan hamba, agar jika semua ini sekedar mimpi, hamba akan terbangun. Ternyata terasa sakit. Hamba tidak bermimpi, tetapi benar-benar berada di dalam kenyataan. Hamba akan mendampingi tuanku, mendampingi seorang raja dari Singosari yang besar. Tuanku, yakinkanlah hamba, benar-benarkah semuanya ini? Benarkah tuanku akan mengambil hamba sebagai permaisuri? Hamba cemas. Apa yang kau cemaskan, Ken Umang? Hamba cemas, kesenangan ini hanya sekejap, tuanku. Hamba cemas tuanku Baginda akan menyingkirkan hamba setelah merasa bosan dengan hamba. Apalagi jika mengingat siapakah hamba ini, bagaimana masa lalu hamba, dan banyak sekali gadis-gadis lain yang cantik melebihi kecantikan Ken Umang. Bagaimana tuanku? Aku menyenangimu, Ken Umang. Percayalah, soal senang adalah soal hati, bukan soal cantik dan yang lain-lain. Kau akan mendampingiku. Terima kasih tuanku. Hamba berharap apa yang tuanku katakan berbobot, sebagaimana layaknya sabda Pandita Ratu, ucapan seorang raja yang tidak akan berubah-ubah. Hamba menyicil rasa senang tuanku. Rasanya menyenangkan sekali membayangkan betapa hamba akan memberikan keturunan bagi tuanku. Dan keturunan hamba itu kelak di kemudian hari, manakala tuanku telah tua, akan menggantikan kedudukan tuanku menjadi seorang raja yang besar di Singosari. Mengapa tuanku? Adakah sebuah ganjalan yang mengendap di dalam hati tuanku? Siapkan hatimu, Ken Umang. Aku akan mengatakan sesuatu. Sebuah kenyataan yang mungkin membuatmu kecewa. Dan meski kau benar-benar kecewa, kau tidak berhak menggugat, karena apa yang aku ceritakan ini terjadi sebelum aku mengenalmu. Kau telah siap untuk mendengarkan, Ken Umang. Nampaknya hamba akan merasa kecewa, tuanku. Aku telah mempunyai seorang istri namanya Ken Dedes. Dan ia telah memberiku pula seorang anak lelaki yang aku angkat menjadi pangeran Pati, namanya Anusapati. Istriku itulah yang telah menjadi pancatan untuk berhasilnya apa yang aku raih ini. Aku harus merayap mulai dari seorang perampok, menjadi prajurit di Tumapel, merebut istri aku Tunggul Ametung untuk mendapatkan istrinya, dan kemudian memanjat semakin tinggi menjadi Raja Singasari sekarang ini. Lalu bagaimana dengan hamba, tuanku? Bagaimana dengan hamba? Jangan cemas, Ken Umang. Meski aku telah mempunyai seorang istri dan seorang anak, tidak tertutup kemungkinan bagiku untuk mengambilmu pula sebagai istriku. Dengan bentuk bagaimanakah tuanku akan mengambil hamba? Apakah tuanku hanya akan menganggap hamba sebagai kelangenan, sebagai tempat tuanku menumpahkan rindu, hanya manakala tuanku ingat dan membutuhkan? Tidak, Ken Umang. Aku akan memperlakukanmu sama tinggi dengan Ken Dedes. Dudukmu tidak lebih rendah. Ampun, tuanku. Tetapi hamba merasa... Apa yang kau rasakan? Istri tuanku telah mempunyai seorang putra dan... Umang, jangan kau serakah. Jangan nodai rasa senangku kepadamu dengan sifat seperti itu. Kalau kau serakah, mungkin akan tumbuh perasaan lain di dalam hatiku yang tentu akan mekar dan mekar berkembang. Pada dasarnya aku tidak senang dengan sifat orang yang serakah, Umang. Ampun, tuanku. Hamba mohon ampun. Ken Umang segera menghapus kesan yang sempat muncul di permukaan wajahnya, dan dengan lembut bekas kelangenan Kertajaya yang pernah menjadi pelacur itu memijiti punggung Ken Arok. Ken Arok segera menelungkupkan tubuhnya. Ken Umang segera tangkap bahwa Ken Arok menghendaki dipijit sekujur tubuhnya. Di dalam benaknya tetap saja hati Ken Umang kecewa. Sayang sekali. Ternyata Baginda Sri Rajasa telah memiliki seorang istri, bahkan seorang putra. Umang, apakah kau merasa puas hanya dengan bisa menjadi istri kedua raja? Kau cukup puas dengan kedudukanmu itu? Tidak, aku tidak boleh mengalah. Perjalanan masih panjang. Segala peluang dan kemungkinan akan bisa terjadi. Sekarang pun aku masih belum menjadi istri raja. Yang kudapat baru janji. Dan bisa jadi janji itu tidak menjadi kenyataan. Yang harus aku lakukan adalah bagaimana caranya Baginda benar-benar tergila-gila padaku.
Aku harus pintar-pintar melayaninya. Aku tidak boleh kalah dalam melayani Baginda dibanding istrinya yang pertama itu. Dan sedikit demi sedikit, aku akan menanamkan pengaruhku kepada Baginda. Kelak anakku lah garis keturunan Ken Umang yang harus menempati kedudukan tertinggi di Singosari. Hari terus berlalu. Waktu yang ada dipergunakan oleh Ken Arok untuk merombak dan membenahi segala sesuatu yang dirasanya tidak benar di Kediri. Dan dalam waktu yang merayap hingga hari ke-7 setelah peperangan berakhir, Ken Umang telah mendapatkan gambaran cukup banyak tentang Ken Dedes, latar belakangnya, serta anak siapa sebenarnya Pangeran Pati itu. Semuanya telah lengkap hadir, Tuanku. Hamba persilahkan Tuanku untuk menyampaikan hal-hal yang harus kami laksanakan. Besok pagi-pagi sekali, aku akan kembali ke ibu kota Singasari di Tumapel. Akan tetapi sebenarnya aku masih merasa berat meninggalkan Kediri karena masih banyak hal-hal yang belum teratasi. Aku yakin ketenangan yang berada di permukaan ini belum tentu merupakan keadaan yang sebenarnya. Tentu masih banyak orang-orang yang belum bisa menerima kenyataan atas perubahan yang terjadi di Kediri. Pembicaraan yang terjadi di pendopo pasewakan Istana Kediri itu berlangsung hingga larut malam dan dipimpin langsung oleh Ken Arok. Berbagai permasalahan dibahas dengan seksama, dan pada umumnya Ken Arok mampu memberikan jalan pemecahan dengan sebaik-baiknya. Diam-diam semua yang hadir di pertemuan itu mengakui Ken Arok memang memiliki wawasan yang luas dan kecerdasan yang maha tinggi. Dan manakala malam telah melewati pusatnya, pertemuan itu segera berakhir. Ken Arok segera jengkat, diiringi sembah semua yang hadir. Apa yang sedang kau pikirkan, Diposari? Aku sedang memikirkan Ken Arok. Aku sedang berpikir, dia memang benar-benar orang pemain watak. Atau barangkali akulah yang menyimpan ketidakberesan. Jangan berbelit-belit. Aku tidak tanggap apa yang kau maksud. Pada suatu waktu, aku pernah menjadi orang yang paling dekat dengan Ken Arok. Tapi sekarang, jurang jarak itu menganga sedemikian lebarnya. Rasanya aneh ketika aku harus memanggilnya dengan sebutan Baginda. Apalagi tiba-tiba aku harus memanggilnya tuanku. Ia sekarang telah menjadi seorang raja. Apakah justru kau akan tetap memanggilnya Ken Arok? Kau akan tetap memanggilnya dengan cara jangkar, memanggil Ken Arok apa adanya? Justru itulah tadi aku bertanya. Jangan-jangan ada yang tidak beres dengan diriku. Nampaknya kau menginginkan jabatan itu. Kau ingin dipanggil Baginda. Ken Arok sekarang telah menjadi seorang raja. Jika kita semuanya harus memanggilnya Baginda, adalah hal yang lumrah. Jika kemudian ada jarak, itu juga lumrah. Kaulah yang harus menempatkan dirimu. Iya. Dan pada dasarnya, aku memang mengaguminya. Dia benar-benar manusia yang luar biasa. Memiliki kesaktian yang tinggi tiada tara. Memiliki kecerdasan yang tiada tara pula. Akan tetapi sayang, ia tetap manusia. Apa maksudmu? Persoalan Ken Umang, aku meramalkan kelak akan menjadi sumber suatu masalah. Rudro Bondo tiba-tiba merasakan dadanya berdesir ketika Diposari menyebut nama Ken Umang. Namun karena gelap malam, Diposari tidak melihat perubahan wajah sahabatnya itu. Diposari sendiri memandang ke arah istana yang diterangi oncor yang ditancapkan di sekitarnya. Seolah bertanya, apakah yang dilakukan Ken Arok dan Ken Umang di sana? Bagaimana sebenarnya masa depan Singasari menurutmu, Kakang? Benarkah Singasari adalah sebuah masa depan yang gilang gemilang? Atau bukan sebagai awal dari sebuah kemelut yang baru yang ditanam oleh Ken Arok sendiri? Katakan yang jelas. Kau pernah membaca kakawin yang ditulis oleh Empu Kanwa tentang Arjuna Wiwaha? Aku belum pernah membacanya. Atau kisah Mahabharata? Aku tidak memiliki minat untuk mengetahui kisah itu. Yang aku ketahui hanya ala kadarnya saja. Bagaimana dengan Ramayana? Bukankah kau menyaksikan kematian Tumenggung Murtiwandawa yang mencoba membayangkan dirinya sebagai Kumbakarna? Sudahlah. Apa sebenarnya yang sedang kau gelisahkan? Kakang Rudobondo, aku sedang membandingkan apa yang terjadi di Singasari ini dengan kisah yang terjadi di dalam cerita Mahabharata. Di dalam cerita itu, berawal dari keserakaan seorang perempuan yang bernama Satyawati yang menjadi istri Santanu di Hastinapura, menginginkan garis keturunannya menjadi raja di Hastina. Inilah yang menyebabkan persoalan perebutan kekuasaan yang berlarut-larut hingga di zaman Pandawa dan Kurawa. Kakang Rudobondo, bagaimana menurutmu? Apakah Baginda Sri Rajasa yang kelihatannya erat hubungannya dengan Ken Umang itu akan mengambil Ken Umang sebagai istrinya? Oh, itukah yang kau gelisahkan dan kau perbandingkan dengan cerita Mahabharata itu? Iya,
Di Tumapel, Sri Rajasa telah memiliki seorang istri, Ken Dedes. Dan Ken Dedes telah melahirkan anak laki-laki. Ya, meskipun tidak berasal dari benih Ken Arok, akan tetapi berasal dari benih Aku Tunggul Ametung. Dan Sri Rajasa sebelum perang telah mengumumkan mengangkat putra yang baru lahir dan diberi nama Anusapati itu sebagai Pangeran Pati. Pangeran yang kelak akan menggantikan Sri Rajasa untuk menduduki tata Singasari. Dan sekarang kita melihat, di sini Ken Arok sedang bersenang-senang dengan Ken Umang. Kita belum mengetahui apakah yang akan dilakukan oleh Ken Arok terhadap Ken Umang. Iya. Dan bagaimana menurutmu? Apakah kira-kira yang akan dilakukan Ken Arok terhadap Ken Umang? Bagaimana seandainya Ken Arok mengambilnya sebagai istrinya? Ken Umang bukan perempuan yang baik-baik. Ia pernah menjadi seorang pelacur. Pernah menjadi perempuan kelangenan Kertajaya. Ya, apakah mungkin Ken Arok akan mengambilnya sebagai istrinya? Mengambil sampah. Ya, boleh jadi Ken Arok tidak akan peduli dengan hal itu. Kau lihat, apa yang pernah dilakukan Ken Arok untuk membela Ken Umang. Dulu, seorang senopati sahabatmu, Senopati Kebo Dampit, dibunuhnya karena bermaksud memperkosa Ken Umang dan melukainya. Juga Senopati Macan Kroda, ia bahkan mati dengan cara yang paling mengerikan, dicabik-cabik tubuhnya karena bermaksud memperkosa Ken Umang. Ya, sedemikian jauhnya Ken Arok dalam membela dan melindungi Ken Umang. Rasanya kemungkinan itu besar sekali. Ken Arok akan mengambilnya pula sebagai seorang istri. Ya, aku berharap Ken Arok masih mampu berpikir bening. Seorang raja memiliki kelangenan itu wajar. Seorang raja memiliki gadis-gadis simpanan itu pun lumrah. Semoga saja Ken Arok tidak akan menempatkan Ken Umang sebagai istrinya. Karena derajat perempuan itu yang memang sangat rendah. Derajat pelacur. Iya, tapi seharusnya ada yang mengingatkan Ken Arok. Bagaimana kalau kau yang mengingatkan Ken Arok? Aku? Oh, beranikah kau menanggung segala akibatnya? Rasanya, aku berani menjamin nasibmu akan seperti Macan Kroda atau Senopati Kebo Dampit. Ya, memang mengerikan. Kalau aku boleh berharap, semoga benar seperti yang kau katakan. Ken Arok hanya akan mengangkatnya sebagai kelangenan atau paling tinggi garwo selir. Tidak lebih dan tidak kurang. Jika Ken Arok mengangkatnya sebagai istri, sejajar dengan Ken Dedes, ya, maka akan ramailah Singasari, dipenuhi oleh bisik-bisik dan penuh dengan guncingan. Ya, kere munggah balik, seorang pelacur menjadi permaisuri. Sebenarnya, siapakah Ken Umang itu, Kakang? Nampaknya kau cukup mengenal masa lalunya. Sebenarnya berbicara soal Ken Umang adalah membicarakan sebuah kisah yang memelas. Dengan Umang sendiri sebagai tokoh utamanya. Aku berharap kau tidak keberatan untuk bercerita kepadaku. Baiklah, aku tidak keberatan untuk menceritakannya. Akan tetapi jangan di sini. Kita pergi ke Gapura kota sebelah timur. Di sana aku bisa bercerita dengan leluasa. Iya. Bagaimana kalau kita kembali ke tengah alun-alun? Kita bicara di hamparan rumput. Kau ingin Ken Arok mendengar pembicaraan itu? Ken Arok adalah orang yang mempunyai kemampuan luar biasa. Dia bisa menyadap pembicaraan kita dengan menggunakan Aji Sabta Pangrungu. Baiklah, aku sependapat. Kita ke Gapura Timur. Dan sebaiknya kita pergi berkuda. Aku akan mengambil kuda. Kakang Rudobondo, aku sudah siap mendengarkan ceritamu. Nah, begini. Adalah seorang tumenggung di Kediri. Pangkat sebagai tumenggung itu belum lama didapatkan. Setelah sekian lama menjadi seorang senopati. Kakang, siapakah nama Temenggung itu? Sebaiknya aku tidak menyebutkan namanya. Aku beri nama ya si Tumenggung. Kau memang suka berteka-teki. Lalu sang Tumenggung itu memiliki seorang istri yang cantik. Sebenarnya menurutku sang Tumenggung itu orang yang kemuliaan hidupnya. Jabatannya tinggi, seorang Tumenggung, memiliki sebuah rumah yang bagus, memiliki sebuah kereta kuda yang bisa dibawanya pergi kemana-mana. Ia kaya. Dilihat dari timang dan kerisnya yang berperada emas saja. Kelihatan ia benar-benar hidup makmur dan tidak kekurangan. Hidupnya lebih lengkap lagi, karena ia memiliki seorang istri yang benar-benar cantik. Dan istrinya itu hamil. Dalam waktu yang tidak seberapa lama lagi, tentu akan memberikan seorang bayi kepada suaminya. Dengan demikian memiliki keturunan. Maka lengkaplah kebanggaan dan kehormatan sang Tumenggung itu.
Namun itulah sifat manusia. Halaman rumah sendiri sudah sejuk oleh hamparan rumput yang menghijau. Namun halaman rumah orang lain nampak lebih hijau lagi. Kau tahu apa maksudku? Tahu? Apa artinya itu? Kau berpura-pura tidak tahu atau memang bodoh? Kakang Rudra Bondo, sang Tumenggung itu menyenangi perempuan yang telah menjadi istri orang lain dan kebetulan adalah tetangganya sendiri. Pada suatu malam, ketika itu hujan deras, bersambung dengan petir yang meledak menggelegar. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Gila! Siapa yang masuk ke dalam bilikku ini? Lepaskan! 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 Jangan! Jangan! Lepaskan! Lepaskan aku! Jangan menolak. Turuti keinginanku. Percuma saja kau menjerit. Di luar hujan deras, guntur meledak-ledak. Tidak ada siapapun yang mendengar jeritanmu. Semua yang di rumah ini tertidur lelap. Jangan! Jangan! Jangan lakukan hal itu padaku. Jangan! Aku mohon, jangan! Jangan! Diamlah, diam! Sebuah pemerkosaan di malam hari. Iya. Ketika hujan deras, suaranya gemuruh, disertai petir yang meledak-ledak. Sebuah gambaran yang sempurna atas kejadian itu sendiri. Seolah setan-setan turut berpesta pora menyaksikan apa yang terjadi. Benar. Sang Tumenggung yang melakukannya atas istri tetangganya, yang kau sebut halaman rumah orang lain, nampak lebih jauh itu? Bukan. Yang diperkosa adalah Ken Umang, adik iparnya sendiri. Mengapa kau lakukan ini, Kakang? Mengapa kau lakukan hal ini kepadaku? Adik iparmu sendiri. Kejam kau, Kakang. Tega kau melakukannya padaku. Sudah terlanjur. Jangan ditangisi. Aku akan menceritakan kepada Kang Bo dan Narwari. Jangan. Kang Bo sedang hamil tua. Nanti akan terjadi apa-apa. Aku tidak peduli. Aku akan melaporkan perbuatanmu. Gila kau. Sudah. Tenanglah. Jangan menangis. Kakang tega sekali melakukannya padaku. Kakang kejam. Kakang keterlaluan. Sudah terlanjur, Umang. Yang sudah terlanjur tidak mungkin dikembalikan lagi. Aku mengaku bersalah. Maafkan aku, Umang. Aku minta jangan laporkan apa yang aku lakukan kepadamu, kepada Kang Bokmu. Kasihan. Ia sudah hamil tua. Ia bisa sangat kaget dan barangkali akan berakibat buruk kepada bayinya. Aku tidak peduli. Kakang telah berbuat kejam padaku. Kakang telah tega kepadaku. Kakang telah tegal merusak aku, adik iparmu sendiri. Kakang telah mempunyai seorang istri, tetapi mengapa Kakang tega menjamah aku, adik istrimu sendiri? Tidak, Kakang. Aku tidak akan bisa menerima perlakuanmu ini. Kangpo harus mengetahui bahwa suaminya adalah musang. Lepaskan aku. Umang, jangan. Jangan, Umang, mengapa jangan? Tadi aku sudah menjerit. Jangan. Jangan lakukan perbuatan tertutup itu kepadaku. Tetapi Kakang diam saja. Kakang tidak peduli. Mengapa sekarang aku harus peduli? Aku tidak bisa menerima perlakuanmu, Kakang. Aku harus menceritakan kepada Kang Bo dan Narwari. Aku tidak peduli apapun yang terjadi. Kang Bomu bisa mati mendengar laporanmu itu, Umang. Mati pun aku tidak peduli. Lepaskan aku. Ya, itulah sebuah kisah sedih yang kemudian mengawali perjalanan hidup Ken Umang yang selalu bergelimang kegelapan. Saat itu hujan deras turun, bagaikan ditumpahkan dari langit. Di saat semacam itulah, prahara itu mengguncang ketenangan rumah tangga sang Tumenggung. Jadi, Ken Umang nekat melaporkan perbuatan kakak iparnya kepada kakaknya. Ya, Ken Umang melaporkan bencana yang disandangnya itu.
kepada istri Sang Tumenggung yang bernama Danarwari. Dan bagaimana sikap kakaknya? Bagaimana menurutmu? Kira-kira bagaimana sikapnya? Menurutku, kakaknya tentu akan sangat marah sekali. Marah kepada suaminya. Dan barangkali seketika itu juga terjadi perang. Perang? Iya, perang antara suami dan istri. Loh. Danarwari bukanlah seorang istri yang berdiri dan berpijak pada hati nuraninya sendiri. Istri yang bersifat pengabdi. Bukan istri yang mempunyai keberanian untuk melawan, apalagi menjajah suami. Lalu, bagaimana sikap Danarwari itu setelah mendengar laporan Ken Umang? Tatapan Senopati Rudra Bondo menerawang, memandang ke langit yang penuh dihiasi oleh bintang-bintang yang gemerlapan. Senopati Diposari menunggu dengan sabar Rudra Bondo melanjutkan ceritanya. Rudra Bondo mencoba mengingat-ingat bagaimana kisah yang dialami oleh Ken Umang itu. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Bagaimanakah kisah masa silam Ken Umang? Dan siapakah yang disebut Sang Tumenggung oleh Senopati Rudra Bondo? Serta bagaimana dengan sikap Ken Arok? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.